hari ini aku mau bahas salah satu mata kuliah favorit aku, tapi mungkin musuhnya banyak orang, yaitu statistik matematika. Nah, banyak teman-teman yang request minta dijelasin ulang tentang teknik mencari PDF gitu, mencari distribusinya sebuah variabel pakai teknik MGF. Jadi kan teman-teman mungkin tahu lah ya, kalau teknik untuk mencari distribusi itu ada 3, ada yang teknik CDF, ada yang teknik PDF, dan ada yang teknik MGF. Nah, di video kali ini aku akan bahas khusus yang MGF-nya aja gitu, karena banyak banget yang request. Oke. Nah, tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi aku tuh selalu memulai dari kenapa sih harus belajar ini. Nah, jadi gini, ngapain sih belajar teknik yang MGF gitu kan. Nah, teknik MGF ini berguna banget. Jadi gini deh, kenapa belajar StatMat deh kalau gitu. Kenapa dari awal banget gitu. Kenapa belajar StatMat gitu. Nah, teman-teman kan ini kan intinya dari statistik. Sebetulnya kan statistik itu kan intinya adalah statistik kan punyanya sampel doang ya. Sementara kita tuh nggak cukup sampai sampel doang, kita tuh pengen menyimpulkan ke populasi, gitu kan. Nah, terus habis itu dari sampel ke populasi ini kita pakai yang namanya statistik inferensia, gitu kan. Dan di statistik inferensia ini teman-teman belajar ada yang bikin confidence interval, ada yang melakukan pengujian hipotesis gitu kan. Nah, terus teman-teman kan mungkin tahu ya kayak rumusnya banyak gitu kan. Nah, rumus-rumus itu sebenarnya kalau teman-teman paham StatMat, mungkin teman-teman nggak perlu ngapalin rumus gitu. Ya, even though lama-kelamaan juga hafal sih dengan sendirinya karena saking seringnya dipakai gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kenapa belajar StatMat? Ya apapun yang rumus-rumus yang teman temukan di sini, itu tuh ya startingnya dari penurunan rumus yang bisa dipelajarin di StatMat gitu. Oke? Nah, jadi kita mulai ya untuk yang teknik MGF-nya. MGF itu apa? MGF itu Moment Generating Function. Jadi gini, setiap distribusi itu punya sifat-sifat tersendiri, punya ciri-cirinya sendiri, karakteristiknya masing-masing. Sama kayak kita punya temen, ya punya ciri khas masing-masing kan. Nah, sama distribusi juga sama, punya ciri khasnya masing-masing. Nah, setiap distribusi yang teman-teman tahu itu punya PDF-nya masing-masing. Dan dari PDF akhirnya jadi punya MGF sendiri-sendiri. Nah, MGF itu apa? MGF itu simply dia itu MGF dari sebuah variabel X yang punya distribusi tertentu itu adalah definisinya, dia itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Mungkin nih teman-teman udah banyak belajar ya, dulu waktu pas di tingkat 1 juga kayaknya udah belajar deh. Nah, terus abis itu kan teman-teman tahu ya, definisi dari ekspektasi itu kan sama dengan sigma dari E pangkat TX dikali Fx-nya gitu kan. Atau kalau misalkan dia continue, berarti integral dari E pangkat TX dikali Fx-nya dx. Kayak gini. Ini in term of definition gitu kan. Jadi terserah teman-teman mau nurunin sendiri dulu atau milih untuk ngapalin gitu. Kalau aku dulu milih untuk ngapalin, tapi aku tetap tahu asalnya dari mana. Nah, sekarang aku ngasih contoh 1 atau 2 lah ya untuk tahu dari mana gitu, untuk nunjukin MGF setiap distribusi itu asalnya dari mana. 2 aja ya, 1 continue, 1 discrete. Contoh yang discrete dulu. Misalkan distribusinya itu adalah Poisson. Oke, distribusi Poisson ini teman-teman tahu dong ya si Fx-nya gimana. Fx-nya kan
let's say ada, aku tulis dulu ya, X mengikuti distribusi Poisson dengan ininya lambda. Nah, berarti kan dia itu fungsinya df-nya adalah lambda pangkat X E pangkat minus lambda per ini X faktorial untuk X yang lebih besar dari untuk X nya starting dari 0, 1 sampai hingga kan. Nah, berarti kalau kita mau nyari MGF-nya, MGF dari X berarti kan ekspektasi dari E pangkat TX kan, berarti dia adalah sigma X-nya kan startingnya dari 0 sampai hingga, terus E pangkat TX dikali Fx-nya, langsung aku masukin aja ya, lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Nah, yang tidak mengandung X, ini kan karena sigmanya buat X toh, berarti yang tidak mengandung X, teman-teman bisa keluarin aja, which yang ini tuh nggak mengandung X toh, jadi aku keluarin ya, jadi E pangkat min lambda ini, terus E pangkat TX kali lambda X per X faktorial. Nah, ini tuh karena ini sama-sama pangkat X, ya nggak? Berarti aku bisa gabungin kan sebenarnya kan. Jadi E pangkat min lambda sigma 0 sampai hingga dari E pangkat dari lambda E pangkat T yang dipangkatkan X per X faktorial. Nah, teman-teman mungkin ingat, mungkin juga enggak, ada yang namanya deret Taylor series atau apa gitulah pokoknya, gitu kan. Yang dia tuh teoremanya gini, kalau misalkan ada sigma dari 0 sampai hingga dari A pangkat X dibagi dengan X faktorial, ini tuh hasilnya sama dengan E pangkat A, kayak gini. Nah, jadi ini kan sebenarnya sama ya, cuman si A-nya itu adalah si ini nih, gitu kan. A-nya adalah yang itu. Berarti kita bisa ngubah jadi E pangkat min lambda dikali yang sini, yang ini, kita ubah pakai yang tadi teorema yang Taylor series itu. Jadinya E pangkat lambda E pangkat T. Sampai sini paham kan? Nah, terus habis itu teman-teman kan bisa lihat ya, di sini ada sama-sama E pangkat lambda. Nah, E pangkat lambdanya berarti bisa dikeluarin. Maksudnya ya bisa digabung. Ini kan kalau E pangkat dikali E pangkat kan pangkatnya ditambahin doang toh. Berarti kan E pangkat lambda E pangkat T dikurangin lambda, alias E pangkat lambda dalam kurung E pangkat T dikurangin 1. Nah, ini adalah MGF dari Poisson. Jadi, kalau misalkan X yang mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda, maka MGF-nya adalah E pangkat lambda dikali E pangkat T minus 1. Ini. Sekarang kita pilih variabel yang sifatnya kontinu. Misalkan aku mau pakai contoh, misalkan X-nya itu mengikuti distribusi gamma dengan alfa dan beta. Dengan parameternya alfa beta. Nah, kita tahu kan Fx-nya dari gamma itu adalah 1 per gamma dari alfa, beta pangkat alfa, X pangkat alfa minus 1, E pangkat min X per beta untuk X lebih besar dari 0. Ini Fx-nya. Nah, sekarang kita langsung cari MGF-nya ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, itu kan ekspektasi dari E pangkat Tx. Ya udah, aku langsung aja ya ekspektasi dari ininya 0 sampai hingga E pangkat Tx dikali si itunya semua Fx-nya. Ini
beta alfa X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per beta. Ini dx. Nah, berarti yang paling pertama kita lakukan adalah kita jumlahin aja E-nya gitu, ya nggak? Nah, sekarang misalkan kita jumlahin si E-nya digabung gitu loh. Nah, by the way ini kan nggak butuh ya. Maksudnya kita pindahin ke depan aja ya. Nih, alfa integral 0 sampai ta hingga dari X pangkat alfa minus 1 E pangkat, kan awalnya Tx dikurangin X per beta, gitu kan ya, dx. Nah, kalau misalnya X-nya aku keluarin, atau misalnya minus X-nya aku keluarin, berarti kan dia jadi minus X, aku keluarin ya, berarti jadi minus T ditambah 1 per beta, ya enggak? Atau bisa juga aku bikin jadi ininya tuh jadi minus X dalam kurung 1 dikurangin beta T per beta. Oke? Bisa ya aku giniin ya. Tadi min X dalam kurung 1 min beta T per beta. Ini dx. Oke. Nah, sekarang biar gampang. Kan pangkat E-nya tuh subhanallah banget ya, panjang banget gitu kan. Jadi ini aku misalin sebelah sini, aku misalkan jadi Y. Gitu. Nah, berarti kita punya Y-nya itu adalah X kali 1 minus beta T dikurangin B. Gitu ya. Jadi Y-nya adalah X 1 minus beta T dibagi beta. Which kalau aku mau nyari X, kali silang pokoknya ya, mau nyari X, X-nya itu adalah Y beta, karena dikaliin ke sono, dibagi 1 dikurangin beta T, ya enggak? Itu adalah X-nya. Nah, with that being said, aku bisa ubah persamaan yang di atas jadi dalam Y, which is ini tetap, karena ini Y nggak ada X dan Y-nya, di sininya X-nya tadi, ingat X-nya berubah ya, jadi beta Y per 1 dikurangin beta T dalam kurung dipangkatin alfa minus 1 E pangkat minus Y. Ininya udah simple. Nah, kan X-nya itu tadi sama dengan beta Y dibagi 1 minus beta T, gitu kan. Nah, dx-nya berarti kan turunannya dia kan. Jadi dx turunin dx. Kalau di sebelah kanan, itu kan berarti harus diturunin juga terhadap Y. Which jadi beta per 1 minus beta T kali dy. Ya nggak? Nah, jadi dx-nya tuh ini semua nih, gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini diubah jadi dari yang sini, dari yang persamaan ini ke persamaan ini, itu tuh dx-nya diubah lagi juga. Jadi, beta per 1 minus beta T kali D. Nya 1 per ini integral 0 sampai ta hingga. Terus yang ini kan bisa aku ubah jadi beta per 1 minus beta T pangkat alfa minus 1 dikali Y pangkat alfa minus 1 E pangkat min Y dikali beta per 1 minus beta T kali dy. Ya enggak? Which means lihat deh, ini kan
ini kan sebelah sini ini kan pangkat 1 ya. Terus di sini ada pangkat -1 ya nggak? Berarti kan saling ngabisin. Ya kan? Saling ngabisin. Nah, artinya sisanya tinggal ini aku keluarin ya, toh nggak mengandung Y. Ini aku keluarin ya, karena nggak mengandung Y. Jadi 1 per ini beta alfa dikali beta per 1 minus beta T pangkat alfa integral 0 sampai T hingga Y alfa minus 1 E pangkat min Y dy. Nah, terus habis itu di sini ada beta alfa, di sini ada beta pangkat alfa, jadi kita buang. Sehingga sisanya tinggal 1 per ini dikali 1 per 1 minus beta T. Ini masih ada pangkat alfanya ya, karena yang dibuang cuma beta pangkat alfa. Jadi yang bawahnya dipangkatin alfa tuh belum hilang. Integral 0 sampai T hingga Y pangkat alfa minus 1 E pangkat min Y dy. Nah, kalau teman-teman ingat, ini bisa aku masukin ke dalam sini supaya ininya jadi 1 minus 1 beta T pangkat alfa integral 0 sampai T hingga 1 per alfa. Ini gamma alfa Y pangkat alfa min 1 E pangkat min Y dy. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah definisi dari integral terhadap fx dx gitu loh, which akan sama dengan 1. Ingat nggak dulu syaratnya PDF? Kalau dia diintegralkan terhadap supportnya, dia akan menghasilkan 1. Nah, karena ini adalah 1, ini tuh gamma yang parameternya alfa, 1 gitu loh. Karena kan sebenarnya di sini ada betanya, tapi betanya tuh 1. Ini per 1 dan di sini 1 pangkat alfa gitu. Jadi ini tuh adalah gamma alfa 1. Jadi sisanya tinggal ini deh. Nah, kesimpulannya kalau X-nya mengikuti distribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta, maka MGF-nya adalah 1 per 1 minus beta T dipangkatkan alfa. Selesai. Tapi hati-hati loh, karena kan penyebut kan nggak boleh 0 ya. Berarti kan 1 minus beta T itu nggak boleh 0. Itu harus lebih besar dari 0. Terus berarti kan 1 harus lebih besar dari beta T, berarti T-nya harus ini. Atau kalian kalau mau ditulis yang dari kiri ke kanan, T-nya harus lebih kecil dari 1 per beta gitu. Selesai. Jadi itu contoh cara mencari moment generating function. Tapi sekarang di teknik MGF ini intinya bukan itu. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik MGF. Enak loh, teknik MGF tuh teknik yang paling aku suka banget sebetulnya. Karena dia tuh simple, as long as kita hafal MGF dari masing-masing distribusi aja. Nah, misalnya kita mau, kan diketahui misalnya X mengikuti suatu distribusi. Nah, terus nanti kalau misalnya MGF tuh misalnya nih ditanya, oke, kalau misalkan ada Y, yang Y itu adalah total dari X, terus sekarang Y-nya distribusinya apa gitu, kayak gitu. Nah, ini tuh gampang banget. Jadi kan kalau misalkan teman-teman punya MGF dari X, gitu kan ya, dan teman-teman mau nyari MGF dari Y gitu. Nah, berarti kan sekarang Y-nya adalah sigma X toh, berarti MGF dari sigma X gitu. Nah, berarti instead of ekspektasi dari E pangkat TX, ya nggak? Sekarang adalah ekspektasi dari E pangkat T sigma X gitu. Which sigma X-nya adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai XN gitu toh. Nah, kalau kayak gini berarti kan teman-teman bisa ganti dong jadi E pangkat
TX1 ditambah TX2 ditambah sampai TXN, ya nggak? Nah, berarti kan kalau misalnya E-nya itu ditambahin, pangkatnya itu ditambahin, berarti kan dia jadi dikali kan? Nah, berarti E pangkat TX1 dikali E pangkat TX2 dikali E pangkat TXN gitu ya, titik-titik. Artinya, ini ekspektasi dari E pangkat TX1 dikalikan ekspektasi dari E pangkat TX2 dikalikan sampai ekspektasi dari E pangkat TXN. Gitu. Selesai. Dan ini artinya dia itu adalah, dan ini kan MGF juga. MGF dari X-nya. Ini juga MGF dari X. Ini juga MGF dari X, berarti kan sebenarnya si MGF-nya itu dikali-kaliin toh, gitu. Jadi, which nanti endingnya itu dia ada MGF si X sebanyak N. Gitu. Jadi gampangnya kalau misalkan kita punya MGF dari X, terus Y adalah total dari X, maka MGF dari Y adalah ya MGF-nya dari X dipangkatkan N. Selesai. Gitu. Jadi misal ya. Yang tadi deh, Poisson. Misalkan kita punya X mengikuti distribusi Poisson dengan ininya lambda. Kan tadi MGF-nya itu adalah E pangkat lambda kali E pangkat T minus 1. Gini kan? Nah, kalau misalkan ada Y sama dengan X1 ditambah X2, berarti MGF dari Y adalah ya, karena dia ada 2, berarti kita mengalihkan 2 gitu kan. Berarti E pangkat lambda E pangkat T min 1 dikalikan dengan sama dia juga gitu. Dia milik MGF-nya X1, yang ini milik MGF-nya yang X2. Which kalau kita jumlahin E pangkat 2 lambda E pangkat T min 1. Nah, jadi ini bacanya gimana maksudnya? Gini, kalau misalkan mengikuti distribusi Poisson, parameternya kan yang ini ya, dan parameternya itu adalah lambda doang. Berarti sekarang ini juga sama, posisinya ini menunjukkan parameter. Artinya, ini juga kan sebenarnya MGF dari Poisson kan? Ini adalah MGF dari Poisson yang parameternya itu adalah 2 lambda. Gitu. Dan kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kalau misalnya X-nya mengikuti distribusi Poisson, maka totalnya itu juga mengikuti distribusi Poisson yang parameternya N lambda. Gitu. Nah, tapi misalnya kalau X1 mengikuti distribusi Poisson yang parameternya itu 2, lambdanya 2. Terus kita nemu lagi X2 yang Poisson juga, parameternya itu 3 gitu kan. Maka kalau misalnya kita punya Y sama dengan X1 ditambah X2, maka si Y ini akan mengikuti distribusi Poisson juga, yang kan tadi kan kalau misalnya X1-nya itu lambda, X2-nya lambda, kan Poisson 2 lambda karena lambda ditambah lambda. Nah, sekarang kalau misalnya yang satunya 2, yang satunya 3, ya udah 2 tambah 3, 5 deh gitu. Got it? Nah, sekarang aku mau ngasih contoh yang kedua. Misal ada X mengikuti distribusi eksponensial dengan parameternya theta. Nah, si MGF-nya dari eksponensial itu adalah 1 dibagi 1 dikurangin theta T. Gitu, ini parameternya. Nah, sekarang kalau misalkan aku punya Y sama dengan total dari X, sum dari X. Berarti, again ya, tadi, berarti kan kalau misalnya total, berarti MGF dari Y itu adalah MGF-nya dari X dipangkatin N, ya enggak? Karena ininya XI dan I-nya itu dari 1 sampai N.
X1 sampai Xn gitu kan ya. Nah, berarti ini kan jadi 1 per 1 dikurangin theta T pangkat N. Can you see that? Can you see like the bell rings? Jadi kalau misalnya kita lihat, ini tuh apa? Ini tuh MGF-nya gamma. MGF-nya gamma yang tadi barusan kita bahas. Ya nggak? Sama persis kan, ininya adalah si alfanya, ininya betanya. Jadi ini adalah gamma. Jadi Y-nya, yang which is dia adalah total X, itu berdistribusi gamma. Yang parameternya adalah N, theta. Gitu. Jadi kalau metode MGF tuh kayaknya hubungan antar distribusi-distribusi yang terkenal gitu loh. Gitu. Oke. Misal X mengikuti distribusi normal dengan parameternya mu I sama sigma I kuadrat. Nah, Y sama dengan total X. Nanti Y-nya distribusinya apa gitu kan. Again, kan kalau misalkan MGF-nya dari normal itu kan sama dengan E pangkat mu T ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Jadi mohon maaf ya, ini harus dihafalin gitu. Mudah-mudahan penyelesaiannya gimana. Jadi kan MGF dari Y itu kan MGF dari X1 dikalikan MGF dari X2 dikalikan sampai MGF ke N. Ini kan dikaliin semua kan? Nah, artinya ini kan berarti kan dijumlahin semua, ya nggak sih? Cuman ngejumlahin semua, jadinya E pangkat ini kan dijumlahin kan, kayak si mu 1-nya dijumlahin sama mu 2 dijumlahin. Kan kalau E itu kan kalau dikaliin pangkatnya tuh dijumlahin gitu toh. Berarti ya simply dia tuh adalah totalnya dari mu I T gitu kan, ditambah setengah totalnya mu sigma I square T kuadrat. Berarti ini tuh apa? Ini tuh adalah normal juga. Normal juga yang parameternya itu sekarang di depan T-nya kan ada ini, sigma mu I. Dan di depan T kuadratnya ada ini, sigma dari ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ada X mengikuti normal, mu I sigma I kuadrat, maka Y yang merupakan sigma dari XI mengikuti distribusi normal juga, tapi parameternya adalah sigma dari mu I dan sigma I kuadrat. Gitu deh. Oke, sekarang satu lagi nih yang perlu teman-teman tahu. Jadi misal ya, ada misalkan X mengikuti distribusi normal deh, mu sigma square xi. Ininya let's say diem aja ya. Nah terus I-nya dari 1 sampai N gini. Terus abis itu ditanya, kalau misalkan Y adalah sigma X per N, maka Y-nya apa gitu. Atau teman-teman bisa juga gini, X bar itu kan sigma X per N kan, jadi distribusinya X bar apa gitu. Nah berarti caranya tinggal MGF dari X bar T itu kan MGF dari sigma X gitu kan per N T. Nah kalau di MGF itu tuh dia hanya bisa mengakomodir T tentang si X-nya itu. Nah kalau misalnya dia dibagi sesuatu itu larinya ke T-nya. Jadi dia ini MGF dari sigma X, ininya tuh T per N gitu. Atau
sebenarnya gampang sih. Sebenarnya teman-teman juga tinggal gini aja. Ekspektasi dari E pangkat, kan biasanya TX kan. Sekarang jadi T sigma X per N. Kayak gini. Which berarti diekspektasi dari E pangkat X1 T per N dikali ekspektasi dari E pangkat X2 T per N gitu loh. Karena kan ininya kan disigmain kan, dijumlahin. Berarti kan kita bisa bilang bahwa dia tuh E kali gitu kan. Ekspektasi dari E pangkat T XN per N. Kayak gini. Gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya ya, kan ekspektasi dari E pangkat TX-nya kan ini. Ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat. Tadinya kan gini kan, ya enggak? Nah, kalau misalnya dia E pangkat T X ini, ya simply yang tadinya T jadi N gitu doang sih. Jadi yang tadinya T jadi T per N. Sigma kuadrat yang tadinya T jadi T per N. Berarti kan jadi T kuadrat per N kuadrat. Ya nggak? Nah, sekarang berarti jadi E pangkat mu T per N ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat per N kuadrat dikali E pangkat mu T per N ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat per N kuadrat dan ditambah yang sama gitu ya. Maksudnya dikali yang sama juga. Aku nggak akan nulis lagi. Berarti kan sebenarnya kan jadi E pangkat mu T per N ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat per N kuadrat dipangkatin N toh. Berarti kan pangkatnya dikaliin N, ya nggak? Nah, artinya dia itu E pangkat mu T, karena yang ininya habis ya, dihabis sama dikaliin ini. Atau gini deh, aku tulis deh. Ditambah setengah sigma kuadrat T kuadrat per N kuadrat dikali N. Gitu toh. Nah, terus ini kan habis. Ini habis. Berarti tinggal sisanya E mu T ditambah setengah sigma kuadrat per N dikali T kuadrat. Nah, kalau ini kan sebenarnya normal juga kan? Normal yang parameternya itu, ini normal yang parameternya. Yang ini diisi yang depannya T, yang ini diisi yang depannya T kuadrat. Berarti ini adalah mu, yang ini. Gitu, itulah kenapa kalau misalnya X-nya mengikuti normal mu sigma, X bar-nya mengikuti normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat per N. Gitu. Oke, misal nih aku kasih contoh satu lagi terakhir ya. Misal ada X mengikuti, XI mengikuti distribusi eksponensial dengan parameternya theta. Oke, I-nya let's say dari 1 sampai N. Nah, sekarang misalkan ada Y adalah 2N X bar per theta. Ini distribusinya apa? Oke. Nah, sekarang kan di sini adanya XI ya. Berarti kita bisa nyari distribusi dari X bar, ya nggak? Nah, berarti kan MGF dari X bar itu adalah MGF dari sigma X T per N, alias yang tadi aja ya, ekspektasi dari E pangkat T X1 per N dikali ekspektasi dari E pangkat T X2 per N dikali dan seterusnya sampai ekspektasi dari E pangkat TXN per N.
Nah, berarti kan kalau misalkan eksponensial itu kan MGF-nya kan 1 per 1 minus theta T. Gini kan MGF-nya. Tapi ini untuk T. Jadi kalau untuk Tn, 1 per 1 minus theta T per N. Gitu ya. Karena kita nyarinya bukan buat T lagi, tapi T per N. Kita kali dengan 1 per 1 minus T per N. Dikali terusnya sampai N. Ini. Nah, setelah kita kaliin, berarti kan dia jadi 1 per 1 dikurangin theta per N, T pangkat N. Ya nggak? Which, ini adalah distribusi gamma. Ini adalah MGF dari gamma, yang kan kalau gamma itu kan 1 per 1 minus beta T pangkat alfa, gitu kan? Berarti alfanya N kan, berarti depannya N. Dan beta itu kan yang depan T. Nah, ini per N. Gitu, oke? Nah, sekarang ini baru nyampe sini. Berarti kita tahu bahwa X bar itu mengikuti distribusi gamma yang parameternya adalah N dan theta per N. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah ini, 2 ini yang ditanya. Oke, artinya ini kan MGF dari X bar itu kan 1 per 1 minus theta per N, T pangkat N. Ini ya. Nah, MGF dari 2N X bar per theta ini adalah gini. Ini kan dikali ya. Jadi si X barnya itu dikali dengan 2N per theta. Ya udah, si T-nya pun kaliin aja sama itu. Berarti 1 per 1 min theta per N dikali. Jadi yang tadinya buat T, sekarang buat 2N per theta T gitu loh. Gitu. Which, jadi gini, kayak tadi. Kan MGF dari sigma X itu kan MX T dipangkatin N, ya nggak? Nah, kalau misalnya ininya dibagi N, ya udah ininya pun dibagi N gitu loh. Gitu aja. Nah, artinya ini kan, ini gampangnya doang ya, ini gampangnya cepetnya aja. Ya ininya habis, ini juga habis gitu. Berarti ini adalah 1 per 1 minus 2T yang pangkat N gitu. Which ini tuh adalah gamma yang alfanya N, terus betanya itu 2. Nah, ada kasus menarik kalau misalnya ketemu gamma yang betanya adalah 2. Gamma yang betanya 2 itu adalah chi-square. Yang derajat bebasnya itu adalah, kan gini, kalau chi-square ekspektasinya kan derajat bebas ya, si V-nya ini. Sementara kalau gamma ekspektasinya kan alfa beta. Nah, di sini kan ekspektasinya adalah 2N. Berarti di sini adalah chi-square-nya itu chi-square derajat bebas 2N. Gitu. Selesai. Jadi, kalau ditanya X mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter theta, Y yang adalah 2N X bar per theta itu berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya 2N. Gitu deh. Selesai.